Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di malam jam 1 dini hari, aku tak bisa tidur. Ternyata aku diutus ngaji, diutus buat konten di malam yang dingin ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini berjudul Ritual yang Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas manusia, kebanyakan manusia, baik agama apapun, baik aliran apapun, baik madhab apapun, bila masih menganggap dengan ritual keagamaannya ia merasa bertambah mulia, ia merasa bertambah ilmunya, itu adalah ritual yang salah. Contoh diri saya sendiri. Bila saya aktif di dalam sholat 5 waktu saya, bila saya aktif di dalam puasa Ramadan saya, bila saya aktif di dalam ritual-ritual keagamaan saya, semestinya saya semakin hancur lebur, bukan merasa semakin bangga, bukan merasa diri semakin mulia, bukan merasa diri semakin gila kehormatan dengan ritual-ritual apa yang saya lakukan. Karena sesungguhnya ritual itu adalah alat untuk penghancuran pundi-pundi kemanusiaan kita. Dengan ritual itu mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita.
Dengan ritual itu menghapuskan nama-nama manusia kita di hati kita, menghapuskan fahsya wal munkar, menghapuskan kesombongan, menghapuskan kemuliaan, menghapuskan kebanggaan yang ada di dalam hati kita. Maka bila dengan ritual kita merasa bertambah bangga, maka bila dengan ritual kita merasa bertambah mulia, dengan sholat kita merasa bertambah mulia, dengan ibadah-ibadah kita di hati kita merasa bertambah mulia, dengan melakukan puasa Ramadan dengan penuh, kita di hati kita sudah merasa mulia. Itu semua ritual yang salah. Itu semua hakikatnya ritualnya iblis dan setan. Itu semua ritualnya hawa nafsu kita sendiri. Apapun agamanya, apapun alirannya, kita semestinya tidak merasa bertambah bangga dan bertambah mulia. Akan tetapi dengan ritual itu semestinya kita bertambah hancur. Kemanusiaan kita bertambah hancur. Keegoan hati kita semestinya bertambah hancur lebur. Bila ritualnya benar, bila ritualnya tertuju kepada yang diritualinya. Makna ritual itu sendiri kan menghamba. Makna ritual itu sendiri kan menghadap. Makna ritual itu sendiri kan nyepi songko kebiare dunya. Akan tetapi bila di hati kita belum sepi dari dunia, dunianya tidak hancur lebur, malah dunianya tambah mulia, malah hawa nafsu kita merasa bertambah bangga dan merasa hormat dengan ritual-ritual kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Maka itu tanda bahwa selama ini yang berritual adalah iblis dan setan yang ternaungi di dalam hawa nafsu kita sendiri, yang merasa sok mulia, yang merasa sok bangga, yang merasa sok hormat dari Adam. Maknanya merasa ada dari yang tiada. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bukti bahwa dengan semua ritual-ritual keagamaan kita, bahwa semestinya ritual itu adalah alat penghancur diri manusia kita? Apa buktinya bahwa dengan ritual itu alat penghancur kebanggaan diri kita? Apa buktinya dengan ritual itu alat penghancur kemuliaan hati kita di hati kita? Buktinya adalah
Rasulullah selalu menekankan, Allah pun juga menekankan, innamal a'malu binniyah. Jadi tekankanlah niat itu, hakikatilah niatan-niatan apa yang kita lakukan selama ini. Ritual apapun, aktivitas apapun, tekankan, nyatakan niat yang suci. Ritual apapun yang kita kerjakan, apapun ritual itu, pasti ada diawali dengan niat. Maka nyatakanlah niat itu, yang mana di ujung niat itu adalah tempat kembali seluruh manusia kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Karena di akhir niat itulah penghancuran demi penghancuran kemanusiaannya menuju lillahi ta'ala. Bila manusianya tidak hancur di dalam ritual itu, bila manusianya tidak hancur di dalam solat-solatnya, bila manusia tidak hancur di dalam ibadah-ibadahnya, bila manusia tidak hancur di dalam puasa-puasanya, bila manusianya tidak hancur di dalam haji dan umrahnya, bila manusianya tidak hancur di dalam amal-amal kebaikannya, bila manusianya tidak hancur di amal-amal kebajikan, sedekah-sedekahnya, maka semua ritual-ritual itu terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri. Bila kita menuju kepada Allah dengan ritual-ritual yang kita lakukan, mestinya ketika kita berritual, hancurlah apa yang kita ritualkan di dalam lillahi ta'ala. Hancurlah sholat kita di dalam ritual lillahi ta'ala. Hancurlah ibadah-ibadah kita di dalam ritual lillahi ta'ala. Hancurlah ritual puasa-puasa kita di dalam lillahi ta'ala. Maknanya hancur lebur itu apa? Maknanya manusianya, hakikatnya tak mampu berritual. Yang berritual hanyalah Allah sendiri. Maknanya af'alnya Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah yang ada di pintu gerbang lillahi ta'ala. Itulah yang ditekankan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu berhati-hatilah hati kita bila sedang berritual. Bila kita tak hati-hati di dalam berritual, maka kelihatannya saja ritual itu kemuliaan. Akan tetapi bila kita salah niat di dalam ritual itu, merasa diri kita bangga, kita merasa mulia di atas ritual-ritual yang kita kerjakan, kita merasa bangga dan mulia atas solat-solat 5 waktu kita, kita merasa bangga dan mulia atas solat sunnah-sunnah yang kita kerjakan, kita merasa mulia atas ritual ngaji Al-Quran kita, sholawatan kita, kita merasa bangga dan mulia di atas sholat tahajud yang kita kerjakan setiap malam, kita merasa mulia
di dalam sholat duha yang setiap pagi kita lakukan, itu hakikatnya semua itu menambah dan menambah dosa saja di sisi Allah, bukan menambah pahala, akan tetapi menambah dosa bila Anda berharap pahala. Karena apa? Karena yang kita sembah, yang kita abdi, ternyata bukan Allah di dalam niatan itu. Akan tetapi yang kita maha besarkan di dalam ritual-ritual yang kita kerjakan selama ini adalah hawa nafsu kita lah yang merasa akbar. Hawa nafsu kita lah yang merasa suci. Hawa nafsu kita lah yang merasa agung. Hawa nafsu kita lah yang merasa maha puji agar dipuji oleh orang lainnya. Tentunya aplikasi di dalam hati kita, kita merasa lebih mulia dari orang yang tidak setara, tidak selevel dengan laku syariat diri kita selama ini. Kita gampang meremehkan orang lain di hati kita. Kita gampang merendahkan orang lain di hati kita. Orang yang tidak selevel atau tidak sependapat dengan kita. Itulah tanda semua yang kita lakukan selama ini ritualnya salah. Ritual itu harusnya diri manusianya tambah hancur dari manusia yang lain, diri manusianya tambah buruk dari manusia yang lain. Maknanya diri manusianya sudah tiada daripada manusia-manusia yang lain. Itulah ritual yang benar. Itulah ritual yang menuju kepada Tuhannya, yakni ketika ketiadaan diri manusianya yang ada hanya la ilaha illallah di hati sanubarinya. Itulah tanda bahwa kita selama ini sudah melakukan ritual dengan benar, ritual yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakni jalannya sudah lurus bila manusianya sudah hancur lebur di dalam lillah, yakni jalan yang seperti mereka yang telah mendapatkan kenikmatan di hatinya, yakni jalan mereka yang sudah mendapatkan ketenangan di hatinya, bukan jalan mereka yang berbangga-bangga diri di hatinya, dan bukan mereka yang sesat di dalam ritual-ritualnya. Karena kebanyakan kita, karena mayoritas diri kita melakukan ritual-ritual keagamaan kita, kita selama ini merasa bertambah dan bertambah bangga dan merasa bertambah dan bertambah mulia dengan ritual-ritual yang kita kerjakan selama ini. Jadi ritualnya salah jalan, jadi ritualnya salah arah. Mestinya jalan dan arahnya kepada Tuhannya, akan tetapi jalan dan arahnya selama ini hanyalah kepada ibadah
iblis dan setan yang ada di dalam hawa nafsu kita, maka terbakarlah semua ritual-ritual yang kita kerjakan sejak akil balai hingga setua ini, hancur lebur bagai debu yang berterbangan, tidak bermakna dan tidak berfaedah, akan tetapi menambah dan menambah keburukan kita di sisi Allah. Di sisi manusia kita mulia, di sisi manusia kita hormat, dihormati manusia, dimuliakan manusia, akan tetapi di sisi Allah kita terhina. Akan tetapi di sisi Allah kita terpuruk. Tapi selama ini kita tak menyadari itu. Inilah bukti bahwa ritual-ritual kita selama ini kita salah arah dan jalannya. Mestinya dengan ritual itu kita bertambah hancur dan lebur. Mestinya dengan ritual itu maka maha sucilah Allah di hati kita. Akan tetapi dengan ritual-ritual yang kita kerjakan selama ini, kita malah hawa nafsu kita malah merasa suci dari manusia yang lainnya. Itulah kesombongan iblis dan setan yang merasa lebih mulia daripada Adam. Maknanya iblis dan setan merasa lebih mulia, lebih wujud daripada Allah yang gaib selama ini di hati kita. Iblis merasa mulia dan merasa bangga dengan kewujudan iblisnya di hati kita, dengan kehidupan iblisnya di hati kita, dengan kekuasaan iblisnya di hati kita, dengan daya upaya iblis kita di hati kita, merasa bangga dan tak mau sujud kepada ketiadaannya. Karena ritual yang kita kerjakan selama ini hanya menyembah iblis dan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan yang sebentar ini bisa menyadarkan hati kita semua, terkhususnya hatiku sendiri yang selama ini selalu dan selalu rojiun kepada hawa nafsuku daripada rojiun kepada Tuhanku yang menciptakanku dan yang mengafaliku sejak dari tanah hingga sampai jadi tanah lagi. Yang ada adalah zatullah, sifatullah, asma'ullah dan af'alullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri ngobrol singkat ini. Semoga kita semua akan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ritual-ritual keagamaan akan membawa kita kepada kehancuran. Pundi-pundi kemanusiaan kita di hati kita lewat ritual apapun yang kita kerjakan. Duduk ritual kita, berdiri ritual kita, berjalan ritual kita, sholat ritual kita, ibadah ritual kita, maka hancur leburlah di dalamnya. Maknanya hanya Allah lah
yang menguasaiku. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.